Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Ardiansa dengan NIM 23650070 ya, dari Prodi Teknik Informatika Universitas Dayun Ihsanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami dari mata kuliah keamanan komputer. Makalah kami itu yang berjudul Kebijakan Manajemen Keamanan dan Tren Teknologi. Ini disusun oleh kelompok 9 dengan 4 orang, yaitu Fitriani Ramadhani, Elvianti, Lode Ardiansa dengan saya sendiri, dan Andi Ariska Anissa. Baik, pendahuluan atau latar belakang dari makalah kami yaitu era transformasi digital membawa efisiensi namun juga peningkatan ancaman cyber yang kompleks. Insiden seperti ransomware, phishing, APT, dan kebocoran data yang berskala besar, misalnya 1,3 miliar data penduduk Indonesia pada tahun 2024 menjadi tantangan serius. Human error, 74% pelanggaran data atau version 2023 disebabkan oleh kesalahan manusia, menunjukkan pentingnya kesadaran pelatihan. Ada attack surface meluas, yaitu adopsi cloud atau IoT, adopsi cloud, IoT, dan mobile computing memperluas area yang harus diamankan, menambah kompleksitas perlindungan data. Nah, di sini rumusan masalahnya di sini ada 4, yaitu merancang kebijakan dan SOP efektif untuk organisasi, ada keunggulan dan tantangan implementasi framework atau ISO 27001, NIST, CSF, COVID, ada metode efektif identitas risiko dan penanganan insiden di hybrid cloud, ada implementasi Zero Trust, arsitektur atau GTA, AI, dan blockchain, dan menyediakan konflik regulasi GDPR atau HIPAA, UU ITE dalam transfer data. Nah, tujuannya ini untuk membangun panduan kebijakan SOP, menganalisis framework keamanan, menentukan metode manajemen risiko, mengeksplorasi teknologi keamanan, memberikan panduan kepatuhan regulasi. Penyusunan kebijakan keamanan informasi dan SOP-nya. Nah, kebijakan keamanan informasi adalah landasan SMKI memandu organisasi melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Sering merujuk pada ISO atau IEC 27001 2013, didukung aspek teknis dan manajerial serta SOP operasional. Yang pertama ada aspek teknis. Ada 3, yaitu kontrol akses, yaitu penerapan role-based access control. Ya, yang kedua itu ada ekspresi, penggunaan standar seperti AS256 untuk data at rest dan TLS 1.3 untuk data in transit. Dan yang terakhir itu ada patch management, pembangunan perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala dengan pengujian. Nah, yang kedua itu ada aspek manajerial, yaitu menunjukkan risiko pihak ketiga, audit keamanan voucher, dan evaluasi mitra kerja, misalnya SIG-Lite. Yang kedua itu ada user awareness, yaitu program pelatihan keamanan, informasi rutin, dan simulasi serangan atau phishing test. Nah, di sini ada SOP-nya juga beserta contohnya, yaitu contoh yang pertama itu penanganan insiden keamanan informasi, backup dan restore data, permintaan hak akses sistem, reset kata sandi, dan pelaporan malware. Nah, di sini juga ada contoh kasusnya, yaitu dari studi Bank X yang berhasil menurunkan insiden pelanggaran keamanan berbasis kredensial hingga 78% dalam 1 tahun, serta menerapkan kebijakan kata sandi ketat yang minimal 12 karakter dan MFA berbasis FIDO 2. Nah, framework
keamanan atau ISO 27001 niche COVID. Dalam membangun sistem keamanan informasi yang kuat, organisasi sangat bergantung pada framework keamanan informasi yang terbukti. Ada 3 framework utama yang sering digunakan secara global adalah ISO atau IS 27001, NIST, Cyber Security Framework, Cyber Security dan COBIT. Masing-masing memiliki kekuatan fokus dan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, ISO atau IEC 27001. Dia berfokus kepada manajemen risiko dan kepatuhan keunggulannya itu standar internasional bersertifikat global 144 kontrol PDCA dan tantangannya itu kompleksitas dan biaya sertifikatnya. Yang kedua itu ada niche cyber security framework atau niche CSF yang berfokus kepada ketahanan operasional. Keunggulannya ada modular, fleksibel, cocok untuk pemerintahan, dan tantangannya itu tidak sertifikat formal, butuh pemahaman mendalam. Yang terakhir itu ada COBIT yang berfokus pada tata kelola teknologi informasi dan integritas proses teknologi informasi. Keunggulannya itu selaraskan strategi teknologi informasi dengan bisnis, manajemen risiko, dan tantangannya itu kompleksitas integrasi, waktu implementasi yang panjang. Nah, di sini ada analisis risiko dan manajemen insiden. Manajemen risiko keamanan informasi adalah proses sistem untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko. Manajemen insiden keamanan cyber adalah proses mendeteksi, merespon, dan memulihkan dari insiden keamanan. Ada 4 di sini, yaitu perencanaan, deteksi, dan analisis, containment atau eradikasi atau pemulihan, pembelajaran, dan peningkatan. Nah, contoh studi kasusnya di sini ada perusahaan Y, yaitu dia serangan phishing terdeteksi dalam 10 menit berkat CEM dan MFA. Akunnya dikunci, passwordnya direset, tidak ada akses yang sensitif. Pembelajaran digunakan untuk memperbarui SOP dan pelatihan. Nah, tren teknologi keamanan. Perkembangan ancaman cyber mendorong inovasi teknologi. Ada 3 tren utama mengubah paradigma keamanan, yaitu Zero Touch atau GTA, ada Artificial Intelligence atau AI dalam keamanan, dan ada blockchain untuk otorisasi serta untuk integrasi data. Yang pertama ada Zero Trust Architecture atau GTA. Nah, model keamanan modern yang ini tidak lagi mengandalkan parameter tradisional, menganggap semua entitas tidak dapat dipercaya sampai dibuktikan sebaliknya. Prinsip Never Touch, Awal First, Let's Privilege Access, Continue Validation. Nah, yang kedua itu ada AI atau Artificial Intelligence. Dia itu meningkatkan deteksi dalam respon ancaman cyber dengan merespon data yang besar secara real time. Manfaatnya itu kecepatan deteksi, adaptif, terdapat ancaman baru, mengurangi beban SOC. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada blockchain. Nah, di sini digunakan untuk integritas dan transparansi data karena kemampuan yang tidak dapat diubah atau immutability dan terdesentralisasi. Nah, aplikasinya itu seperti access control, identity management, audit, dan logging. Nah, yang selanjutnya ini ada aspek hukum dan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi hukum dan kebijakan pelindungan data sangat krusial untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi organisasi multinasional menghadapi tantangan kompleksitas akibat konflik regulasi lintas negara. Nah, regulasi internasional seperti
GDPR atau Uni Eropa, standar global pelindungan data pribadi, denda hingga 20 juta euro atau 4% pendapatan global. Itu cukup banyak. Dan regulasi nasional di Indonesia ada untuk melindungi data keamanan diri kita itu ada 2, yaitu tentang Undang-Undang ITE dan dari PP 71 2019 yang itu dia menjelaskan kewajiban lokasi data, perlindungan data pribadi, denda hingga 12 miliar. Ada juga Undang-Undang Nomor 27 2022, Undang-Undang PDP, yaitu payung hukum utama perlindungan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali data. Nah, di sini ada regulasi khusus sektornya, ada HIPAA atau AS, mengatur keamanan informasi kesehatan, PHI, wajib ekspresi, audit log, notifikasi pelanggaran. Yang kedua itu ada PCI DSS untuk perusahaan pemrosesan pembayaran kartu kredit atau debit, mengatur ekspresi PAN, wajib penetration test. Nah, di sini ada strategi dan strategi kepatuhannya. Ada 4 di sini saya masukkan, yaitu data mapping dan classification, ada privasi by design, ada juga kebijakan privasi dan prosedur internal, yang terakhir itu ada pelatihan karyawan. Nah, kesimpulan dari makalah kami yaitu transformasi digital membawa perubahan besar namun juga meningkatkan kompleksitas ancaman cyber. Keberhasilan keamanan informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi juga oleh kebijakan SOP dan peningkatan kesadaran manusia dalam organisasi. Integrasi framework yaitu pemilihan dan seperti iOS 2701, NIST CSF, dan COVID harus disesuaikan dengan kepatuhan skala dan regulasi organisasi, yaitu teknologi lanjutan seperti implementasi Zero Trust, Arch atau AI, dan blockchain efektif menutup celah-celah keamanan tradisional, namun tetap membutuhkan dukungan kebijakan dan kebijakan data kelola yang kuat. Itu ada dan dampak kebijakannya, yaitu studi kasus menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dan SOP yang ketat secara signifikan menurunkan insiden keamanan. Oke, baik, itu saja penjelasan makalah kami dari kelompok 9. See you di next video.